Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Salahuddin Aulay dengan NIM 230320062. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Baik langsung dari kita masuk di bab 1 yaitu pendahuluan. Manajemen krisis merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kegiatan advokasi, khususnya pada sektor agribisnis. Perkembangan sektor pertanian ini menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan pemerintah, hingga pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran informasi secara sangat cepat. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai permasalahan dapat berkembang menjadi krisis apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, setiap organisasi maupun kelompok yang bergerak dalam advokasi agribisnis harus memiliki kemampuan dalam mengelola krisis agar dampak negatif yang ditimbulkan tidak dapat diminimalkan. Advokasi agribisnis merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau kelompok organisasi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha pertanian, koperasi, maupun sektor agribisnis secara umum. Kegiatan advokasi bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, mempengaruhi perjuangan hak-hak petani, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian, serta menjaga keberlanjutan pembangunan sektor pertanian. Dalam proses tersebut, organisasi advokasi seringkali menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menimbulkan krisis, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Krisis dalam advokasi agribisnis dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah penyebaran berita bohong atau hoax mengenai harga pangan. Informasi yang tidak benar mengenai kenaikan harga suatu komoditas dapat menyebabkan kepanikan masyarakat, meningkatnya akses pembelian yang berlebih atau panic buying, terganggunya distribusi pangan, hingga munculnya kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Selain itu, krisis juga dapat terjadi akibat perubahan kebijakan secara mendadak seperti larangan ekspor atau impor. Suatu komoditas pertanian dapat berlangsung hidup terhadap petani, eksportir, maupun industri pengolahan hasil pertanian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis tidak hanya disebabkan oleh bencana alam, tetapi juga dapat dipicu oleh informasi, kebijakan, maupun konflik politik. Perkembangan media sosial memperbesar potensi munculnya krisis. Saat ini informasi dapat tersebar dalam hitungan detik kepada jutaan orang tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Berita yang tidak benar seringkali lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang telah diverifikasi. Akibatnya masyarakat dapat dengan mudah terpengaruh oleh opini yang belum tentu sesuai dengan fakta. Dalam konteks agribisnis, kondisi ini dapat merusak citra suatu komoditas, menurunkan kepercayaan konsumen, mengganggu stabilitas pasar, bahkan mengancam keberlangsungan usaha para pelaku agribisnis. Reputasi merupakan salah satu aset terpenting bagi organisasi advokasi maupun pelaku agribisnis. Reputasi yang telah mau dibangun selama bertahun-tahun dapat dirusak hanya dalam waktu singkat. Apabila organisasi gagal memberikan respon terhadap suatu krisis, misalnya tuduhan mengenai pencemaran lingkungan oleh suatu perusahaan terhadap suatu isu, bahwa suatu produksi pertanian berbahaya bagi kesehatan dapat menyebabkan penurunan permintaan pasar, hilangnya kepercayaan konsumen, serta berkurangnya minat investor. Oleh karena itu, organisasi advokasi harus mampu memberikan klarifikasi yang cepat, akurat, transparan, dan didukung oleh data yang ilmiah agar informasi yang berkembang di masyarakat tidak semakin meluas ke masyarakat. Menghadapi situasi krisis, komunikasi memegang peranan yang sangat penting. Organisasi harus mampu menyampaikan informasi secara terbuka, konsisten, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kepercayaan publik, serta membantu meredakan konflik yang terjadi. Sebaliknya, komunikasi yang lambat, tidak jelas, atau saling bertentangan justru akan memperburuk kondisi yang memperbesar dampak krisis. Oleh karena itu, setiap organisasi advokasi perlu memiliki strategi komunikasi krisis yang dipersiapkan sebelum krisis benar-benar terjadi. Manajemen krisis tidak hanya dilakukan ketika masalah telah muncul, tetapi juga mencakup berbagai tahapan sebelumnya, selama dan setelah krisis berlangsung. Tahapan sebelum krisis meliputi identifikasi resiko, penyusutan rencana penanganan,
dan pembentukan tim krisis, serta penyusunan strategi komunikasi ketika krisis terjadi. Organisasi harus segera melakukan analisis situasi, menentukan langkah-langkah penanganan, menyampaikan informasi kepada publik, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Setelah krisis berhasil diatasi, organisasi perlu melakukan evaluasi seluruh untuk mengetahui kekurangan keuangan dalam proses penanganan serta menyusun perbaikan agar lebih siap menghadapi krisis pada masa yang akan datang. Dalam konteks pembangunan agribisnis pertanian Indonesia, penerapan manajemen krisis menjadi semakin penting karena sektor agribisnis melibatkan berbagai pihak seperti petani, perusahaan, pemerintah, lembaga penelitian, akademisi, media massa, hingga masyarakat sebagai konsumen. Setiap krisis yang terjadi pada sektor pertanian dapat memberikan dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap pelaku usaha, tetapi juga terhadap ketahanan pangan nasional, stabilisasi ekonomi, kesempatan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kerjasama yang baik antara seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Pemahaman mengenai manajemen krisis dalam advokasi agribisnis sangat penting dimiliki oleh mahasiswa, penyuluh pertanian, praktisi agribisnis, organisasi petani, maupun instansi pemerintah. Pengetahuan tersebut dapat menjadi bekal dalam mengidentifikasi berbagai potensi resiko, menyusun strategi penanganan yang efektif, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap sektor pertanian Indonesia. Dengan penerapan manajemen krisis yang baik, setiap organisasi akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan hingga tujuan advokasi yang dapat tetap mencapai meskipun berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam pengertian manajemen krisis dan dalam advokasi agribisnis. Manajemen krisis merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengantisipasi, sorry, untuk mengantisipasi, mengelola, dan memulihkan suatu organisasi dari berbagai peristiwa yang dapat mengganggu keberlangsungan aktivitasnya. Dalam konteks advokasi agribisnis, manajemen krisis adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk mempersiapkan organisasi dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dalam pengaruh keberhasilan, perjuangan, kepentingan petani, pelaku usaha pertanian, maupun organisasi agribisnis. Proses ini mencakup kegiatan perencanaan, identifikasi, resiko, penyusunan strategi komunikasi, pengambilan keputusan, pelaksanaan tindakan penanganan, hingga evaluasi setelah krisis berakhir. Pada dasarnya, setiap organisasi memiliki kemungkinan dalam mengalami krisis. Tidak ada organisasi yang sepenuhnya terbebas dari ancaman, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa kesalahan pengelolaan organisasi, lemahnya koordinasi antar anggota, kurangnya transparansi atau kegagalan yang menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, Sementara itu, faktor eksternal dapat berasal dari perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, fluktuasi harga komoditas, konflik sosial, perkembangan teknologi informasi, hingga penyebaran berita palsu dapat merusak reputasi organisasi maupun komoditas pertanian. Dalam sektor agribisnis, krisis seringkali memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sektor lainnya. Hal ini disebabkan karena agribisnis berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan masyarakat, perekonomian nasional, serta mata pencarian jutaan petani. Gangguan terhadap satu komoditas saja dapat mempengaruhi rantai pasok, harga pasar, distribusi barang, bahkan kestabilan ekonomi suatu daerah. Oleh sebab itu, penanganan krisis dalam agribisnis harus dilakukan secara tepat, secara cepat, tepat, dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen krisis bukan hanya berfokus pada penyelesaian masalah ketika krisis datang terjadi, tetapi juga menekankan kepentingan upaya pencegahan. Organisasi yang memiliki sistem manajemen krisis yang baik akan melakukan identifikasi terhadap berbagai potensi resiko sebelum masalah muncul. Resiko-resiko tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui kemungkinan terjadinya serta besarnya dampak yang dapat ditimbulkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, organisasi dapat menyusun strategi mitigasi sehingga apabila krisis benar-benar terjadi, tindakan penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah.
Dalam advokasi agribisnis, keberhasilan manajemen krisis sangat bergantung pada kualitas komunitas organisasi. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat, jelas, mudah dipahami, dan konsisten. Kesalahan dalam menyampaikan informasi dapat menyebabkan munculnya persepsi negatif yang semakin memperburuk kondisi. Oleh karena itu, setiap organisasi biasanya menunjukkan seorang juru bicara resmi yang bertugas menyampaikan seluruh informasi kepada media maupun masyarakat. Dengan adanya satu sumber informasi yang terpercaya, risiko munculnya informasi yang saling bertentangan dapat diminimalkan. Selain komunikasi, kecepatan dalam mengambil keputusan juga menjadi faktor yang penting dalam manajemen krisis. Semakin lama organisasi memberikan respon terhadap suatu permasalahan, maka semakin besar kemungkinan isu tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih serius. Pada era digital saat ini, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik melalui media sosial. Apabila organisasi tidak secara segera memberikan klarifikasi, masyarakat akan lebih mudah mempercayai informasi yang belum tentu benar. Oleh sebab itu, organisasi yang harus mampu merespons setiap isu secara cepat tanpa mengabaikan kecepatan informasi yang disampaikan. Manajemen krisis juga menuntut adanya koordinasi yang baik antar bagian dalam organisasi. Setiap anggota tim harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga proses pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif. Tim krisis biasanya terdiri atas pemimpin organisasi, ahli komunikasi, bagian hukum, tenaga teknis sesuai bidang yang dihadapi, serta pihak yang lain yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan masalah. Kerjasama yang baik antara anggota tim akan mempercepat proses penyelesaian krisis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Dalam praktiknya, manajemen krisis memiliki tiga tahapan utama yaitu tahapan sebelum krisis, pre-krisis, tahapan saat krisis berlangsung atau krisis response, dan tahapan setelah krisis atau post-krisis. Pada tahap sebelum krisis, organisasi melakukan identifikasi risiko, menyusun prosedur penanganan, melakukan pelatihan serta membangun sistem komunikasi yang efektif. Ketika krisis berlangsung, organisasi segera mengaktifkan tim krisis melakukan analisis situasi, memberikan informasi kepada publik, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian. Setelah krisis selesai dilakukan sesuai menyeluruh terhadap seluruh proses penanganan untuk mengetahui kelemahan maupun keberhasilan yang telah dicapai. Penerapan manajemen krisis yang akan memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Advokasi agribisnis organisasi dapat mempertahankan reputasinya, menjaga kepercayaan masyarakat, meminimalkan kerugian ekonomi, mempercepat proses pemulihan, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi krisis yang mungkin terjadi pada masa. Sebaliknya, organisasi yang tidak memiliki sistem manajemen krisis yang baik akan lebih rentan mengalami kerugian, kehilangan kepercayaan publik, bahkan berpotensi kayak menghentikan kegiatan advokasi yang sedang dijalankan. Dengan demikian, manajemen krisis dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu tujuan organisasi. Dalam advokasi agribisnis, penerapan manajemen krisis menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mempertahankan kredibilitas, memperjuangkan kepentingan para pelaku agribisnis, serta menjaga stabilitas sektor pertanian di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. Manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Setiap organisasi yang bergerak dalam bidang advokasi agribisnis memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha pertanian maupun masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Dalam menjalankan tugas tersebut, organisasi tidak melepaskan dari berbagai ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan, baik berupa konflik kepentingan, penyebaran informasi yang tidak benar berupa uh, perubahan kebijakan pemerintah maupun permasalahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan manajemen krisis memiliki tujuan yang sangat penting agar organisasi mampu menghadapi setiap
tantangan secara efektif dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Tujuan utama manajemen krisis adalah meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu krisis terhadap organisasi maupun pihak-pihak yang diwakilinya. Krisis yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kerugian finansial, menurunkan reputasi organisasi, hilangnya kepercayaan publik, hingga terganggunya aktivitas advokasi yang sedang dijalankan melalui manajemen krisis. Setiap permasalahan dapat ditangani secara sistematis sehingga dampak buruk yang mungkin terjadi dapat ditekan seminimal mungkin. Selain mengurangi dampak negatif, manajemen krisis juga bertujuan menjaga kredibilitas organisasi dalam dunia advokasi. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dipertahankan. Organisasi yang mampu memberikan informasi secara cepat, jujur, dan berdasarkan fakta yang memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang lambat merespon suatu permasalahan. Kredibilitas yang baik dan memudahkan organisasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait, serta meningkatkan efektivitas kegiatan advokasi yang dilakukan. Tujuan berikutnya adalah menjaga stabilitasi komunikasi antara organisasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam situasi krisis. Komunikasi seringkali menjadi faktor tertentu keberhasilan penanganan masalah. Informasi yang tidak jelas atau saling bertentangan dapat memperburuk keadaan dan memicu munculnya berbagai spekulasi di masyarakat. Oleh karena itu, manajemen krisis bertujuan memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, konsisten, mudah dipahami, dan berasal dari sumber resmi. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga kondisi menjadi lebih terkendali. Manajemen krisis juga bertujuan melindungi reputasi komoditas pertanian yang sedang diadvokasi. Dalam sektor agribisnis, reputasi suatu komoditas memiliki pengaruh besar terhadap minat konsumen, investor, maupun pasar internasional. Apabila suatu komoditas mendapatkan citra negatif akibat penyebaran informasi yang tidak benar, maka pemerintah pasar dapat menurun secara drastis. Misalnya, isu mengenai keamanan pangan, penggunaan pestisida yang berlebihan, atau tuduhan pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap produk pertanian tertentu. Oleh karena itu, organisasi advokasi harus mampu memberikan klarifikasi yang didukung oleh data ilmiah sehingga citra komoditas tetap terjaga. Tujuan lain dari manajemen krisis adalah mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam kondisi darurat, organisasi tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan diskusi yang panjang. Keputusan harus diambil secara cepat agar dampak krisis tidak semakin meluas. Melalui kepercayaan yang telah disusun sebelumnya, organisasi memiliki pedoman yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika krisis terjadi. Dengan demikian, proses penanganan dapat berjalan lebih efektif karena setiap anggota tim telah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, manajemen krisis bertujuan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Penanganan krisis tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, melainkan memerlukan kerjasama berbagai pihak yang memiliki kompetensi berbeda. Tim komunikasi bertugas menyampaikan informasi kepada publik. Tim hukum mengenai aspek hukum yang mungkin muncul. Tim teknis memberikan data ilmiah, sedangkan pemimpin organisasi bertanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis. Koordinasi yang baik akan mempercepat penyelesaian masalah serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan selama proses penanganan krisis. Manajemen krisis juga bertujuan melindungi kepentingan para petani dan pelaku agribisnis. Sebagian besar kegiatan advokasi dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan petani melalui penyusunan kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Apabila terjadi krisis yang mempengaruhi harga komoditas, distribusi hasil panen maupun akses pasar, maka organisasi advokasi harus segera bertindak agar kerugian yang dialami petani dapat diminimalkan. Dengan demikian, manajemen krisis tidak hanya dilindungi organisasi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi sarana utama kegiatan advokasi. Di era digital, tujuan manajemen krisis juga mencakup pengendalian penyebaran informasi di media sosial. Perkembangan teknologi membuat informasi yang dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa melalui proses verifikasi. Berita palsu atau hoax yang tidak segera diklarifikasi dapat membentuk opini negatif di masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, organisasi perlu melakukan pemantauan media secara berskala.
mengidentifikasi isu yang sedang berkembang, serta memberikan klarifikasi resmi sebelum informasi yang salah semakin meluas. Manajemen krisis juga memiliki tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi berbagai ancaman di masa mendatang. Setiap krisis yang berhasil diatasi akan menjadi pengalaman berharga bagi organisasi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang telah ada. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menyusun prosedur penanganan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta memperkuat sistem komunikasi organisasi sehingga lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Selain menjaga keberlangsungan organisasi, manajemen krisis bertujuan mendukung pembangunan sektor agribisnis yang berkelanjutan. Penanganan krisis yang baik akan menciptakan stabilisasi harga, meningkatkan kepercayaan investor, menjaga hubungan antar pemerintah dan pelaku usaha, serta memperkuat daya saing pertanian Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, manfaat manajemen krisis tidak hanya dirasakan oleh organisasi advokasi, tetapi juga oleh seluruh pelaku berbisnis dan masyarakat luas. Secara keseluruhan, tujuan manajemen krisis adalah advokasi agribisnis bukan hanya menyelesaikan permasalahan ketika krisis terjadi, tetapi juga membangun kesiapan organisasi, melindungi reputasi, menjaga kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas komunikasi, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan advokasi tetap dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi yang memiliki sistem manajemen krisis yang baik akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan, mempertahankan kredibilitas, dan terus memperhatikan kontribusi positif bagi pembangunan sektor pertanian Indonesia. Terakhir kita masuk di contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap berbagai bentuk krisis. Hal ini disebabkan karena kegiatan agribisnis berkaitan langsung dengan produksi pangan, perdagangan, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan, hingga persepsi ke masyarakat sebagai konsumen. Berbagai peristiwa yang terdampak sederhana dapat berkembang menjadi krisis apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, organisasi advokasi agribisnis harus mampu memahami berbagai bentuk krisis yang berpotensi terjadi agar dapat menyusun strategi penanganan yang sesuai. Salah satu contoh krisis yang paling sering terjadi adalah penyebaran berita bohong atau hoax mengenai harga pangan. Informasi palsu mengenai kenaikan harga beras, cabai, minyak goreng, gula, dan komoditas lainnya seringkali menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ketika masyarakat mempercayai informasi tersebut, mereka cenderung membeli barang dalam jumlah besar sehingga permintaan meningkat secara tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan stok di pasar menjadi berkurang dan harga benar-benar mengalami kenaikan. Dengan demikian, informasi palsu mampu menciptakan kondisi yang sebenarnya tidak terjadi sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, organisasi advokasi harus segera memberikan klarifikasi berdasarkan data resmi agar kepanikan masyarakat dapat dihentikan. Selain berita mengenai harga pangan, penyebaran informasi palsu tentang keamanan suatu produk pertanian juga dapat memicu krisis yang serius. Misalnya, muncul isu bahwa suatu produk hortikultura mengandung bahan kimia berbahaya tanpa adanya bukti ilmiah yang jelas. Informasi tersebut dapat menyebabkan konsumen menghentikan pembelian produk tersebut sehingga permintaan pasar menjadi turun drastis. Dampaknya tidak akan dirasakan oleh pedagang, tetapi juga oleh petani yang mengalami penurunan harga jual hasil. Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, maka kesejahteraan petani dapat terganggu secara signifikan. Krisis juga dapat muncul akibat perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak dalam sektor agribisnis. Kebijakan mengenai ekspor, impor subsidi pupuk, penetapan harga acuan, maupun distribusi hasil pertanian memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas usaha. Sebagai contoh, larangan ekspor suatu komoditas secara tiba-tiba dapat menyebabkan penumpukan stok di dalam negeri sehingga harga jual mengalami penurunan. Sebaliknya, tumpukan impor dalam jumlah besar pada saat musim panen dapat menyebabkan harga produk lokal jatuh sehingga petani mengalami kerugian. Situasi seperti ini sering menjadi perhatian organisasi advokasi karena menyangkut kepentingan banyak pelaku usaha pertanian.
Contoh krisis lainnya adalah mencemarkan nama baik terhadap suatu komoditas pertanian. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia pernah menghadapi berbagai kampanye negatif mengenai produk sawit di pasar internasional, berbagai tuduhan mengenai kerusakan lingkungan, hilangnya habitat satwa liar, maupun isu kesehatan seringkali disampingkan tanpa pertimbangan kondisi sebenarnya di lapangan. Meskipun sebagai isu memiliki dasar tertentu, tidak sedikit pula informasi yang disampaikan secara berlebihan sehingga membuat citra negatif terhadap suatu industri sawit di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, organisasi advokasi memiliki peran penting dalam menyampaikan data ilmiah serta hasil penelitian serta harga berbagai upaya berlanjutan yang telah dilakukan selaku pelaku industri. Potensi resiko sebelum masalah muncul, resiko-resiko tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui kemungkinan terjadinya serta besarnya dampak yang dapat ditimbulkan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, organisasi dapat menyusun strategi mitigasi sehingga apabila krisis benar-benar terjadi, tindakan penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Dalam advokasi RW bisnis, keberhasilan manajemen krisis sangat bergantung pada kualitas komunitas organisasi. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat, jelas, mudah dipahami, dan konsisten. Kesalahan dalam menyampaikan informasi dapat menyebabkan munculnya persepsi negatif yang semakin memperburuk kondisi. Oleh karena itu, setiap organisasi biasanya menunjukkan seorang juru bicara resmi yang bertugas menyampaikan seluruh informasi kepada media maupun masyarakat. Dengan adanya satu sumber informasi yang terpercaya, risiko munculnya informasi yang saling bertentangan dapat diminimalkan. Selain komunikasi, kecepatan dalam mengambil keputusan juga menjadi faktor yang penting dalam manajemen krisis. Semakin lama organisasi memberikan respon terhadap suatu permasalahan, maka semakin besar kemungkinan isu tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih serius. Pada era digital saat ini, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik melalui media sosial. Apabila organisasi tidak secara segera memberikan klarifikasi, masyarakat akan lebih mudah mempercayai informasi yang belum tentu benar. Oleh sebab itu, organisasi yang harus mampu merespons setiap isu secara cepat tanpa mengabaikan kecepatan informasi yang disampaikan. Manajemen krisis juga menuntut adanya koordinasi yang baik antar bagian dalam organisasi. Setiap anggota tim harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga proses pengambilan keputusan dapat berjalan secara efektif. Tim krisis biasanya terdiri atas pemimpin organisasi, ahli komunikasi, bagian hukum, tenaga teknis sesuai bidang yang dihadapi, serta pihak yang lain yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan masalah. Kerjasama yang baik antara anggota tim akan mempercepat proses penyelesaian krisis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Dalam praktiknya, manajemen krisis memiliki tiga tahapan utama yaitu tahapan sebelum krisis, pre-krisis, tahapan saat krisis berlangsung atau krisis response, dan tahapan setelah krisis atau post-krisis. Pada tahap sebelum krisis, organisasi melakukan identifikasi risiko, menyusun prosedur penanganan, melakukan pelatihan serta membangun sistem komunikasi yang efektif. Ketika krisis berlangsung, organisasi segera mengaktifkan tim krisis melakukan analisis situasi, memberikan informasi kepada publik, dan mengambil langkah-langkah penyelesaian. Setelah krisis selesai dilakukan sesuai menyeluruh terhadap seluruh proses penanganan untuk mengetahui kelemahan maupun keberhasilan yang telah dicapai. Penerapan manajemen krisis yang akan memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Advokasi agribisnis, organisasi dapat mempertahankan reputasinya, menjaga kepercayaan masyarakat, meminimalkan kerugian ekonomi, mempercepat proses pemulihan, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi krisis yang mungkin terjadi pada masa. Sebaliknya, organisasi yang tidak memiliki sistem manajemen krisis yang baik akan lebih rentan mengalami kerugian, kehilangan kepercayaan publik, bahkan
berpotensi kayak menghentikan kegiatan advokasi yang sedang dijalankan. Dengan demikian, manajemen krisis dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu tujuan organisasi. Dalam advokasi agribisnis, penerapan manajemen krisis menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mempertahankan kredibilitas, memperjuangkan kepentingan para pelaku agribisnis, serta menjaga stabilitas sektor pertanian di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. Manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Setiap organisasi yang bergerak dalam bidang advokasi agribisnis memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha pertanian maupun masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Dalam menjalankan tugas tersebut, organisasi tidak melepaskan dari berbagai ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan, baik berupa konflik kepentingan, penyebaran informasi yang tidak benar berupa eee, perubahan kebijakan pemerintah maupun permasalahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan manajemen krisis memiliki tujuan yang sangat penting agar organisasi mampu menghadapi setiap tantangan, secara efektif dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Tujuan utama manajemen krisis adalah meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu krisis terhadap organisasi maupun pihak-pihak yang diwakilinya. Krisis yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kerugian finansial, menurunkan reputasi organisasi, hilangnya kepercayaan publik, hingga terganggunya aktivitas advokasi yang sedang dijalankan melalui manajemen krisis. Setiap permasalahan dapat ditangani secara sistematis, sehingga dampak buruk yang mungkin terjadi dapat ditekan seminimal mungkin. Selain mengurangi dampak negatif, manajemen krisis juga bertujuan menjaga kredibilitas organisasi dalam dunia advokasi. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dipertahankan. Organisasi yang mampu memberikan informasi secara cepat, jujur, dan berdasarkan fakta yang memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang lambat merespons suatu permasalahan. Kredibilitas yang baik dan memudahkan organisasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait, serta meningkatkan efektivitas kegiatan advokasi yang dilakukan. Tujuan berikutnya adalah menjaga stabilitasi komunikasi antara organisasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam situasi krisis. Komunikasi seringkali menjadi faktor tertentu keberhasilan penanganan masalah. Informasi yang tidak jelas atau saling bertentangan dapat memperburuk keadaan dan memicu munculnya berbagai spekulasi di masyarakat. Oleh karena itu, manajemen krisis bertujuan memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, konsisten, mudah dipahami, dan berasal dari sumber resmi. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga kondisi menjadi lebih terkendali. Manajemen krisis juga bertujuan melindungi reputasi komoditas pertanian yang sedang diadvokasi. Dalam sektor agribisnis, reputasi suatu komoditas memiliki pengaruh besar terhadap minat konsumen, investor, maupun pasar internasional. Apabila suatu komoditas mendapatkan citra negatif akibat penyebaran informasi yang tidak benar, maka pemerintah pasar dapat menurun secara drastis. Misalnya, isu mengenai keamanan pangan, penggunaan pestisida yang berlebihan, atau tuduhan pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap produk pertanian tertentu. Oleh karena itu, organisasi advokasi harus mampu memberikan klarifikasi yang didukung oleh data ilmiah sehingga citra komoditas tetap terjaga. Tujuan lain dari manajemen krisis adalah mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam kondisi darurat, organisasi tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan diskusi yang panjang. Keputusan harus diambil secara cepat agar dampak krisis tidak semakin meluas. Melalui kepercayaan yang telah disusun sebelumnya, organisasi memiliki pedoman yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika krisis terjadi. Dengan demikian, proses penanganan dapat berjalan lebih efektif karena setiap anggota tim telah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, manajemen krisis bertujuan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Penanganan krisis tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, melainkan memerlukan kerjasama berbagai pihak yang memiliki kompetensi berbeda. Tim komunikasi bertugas menyampaikan informasi kepada publik,
Tim hukum mengenai aspek hukum yang mungkin muncul. Tim teknis memberikan data ilmiah, sedangkan pemimpin organisasi bertanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis. Koordinasi yang baik akan mempercepat penyelesaian masalah serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan selama proses penanganan krisis. Manajemen krisis juga bertujuan melindungi kepentingan para petani dan pelaku agribisnis. Sebagian besar kegiatan advokasi dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan petani melalui penyusunan kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Apabila terjadi krisis yang mempengaruhi harga komoditas, distribusi hasil panen maupun akses pasar, maka organisasi advokasi harus segera bertindak agar kerugian yang dialami petani dapat diminimalkan. Dengan demikian, manajemen krisis tidak hanya dilindungi organisasi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi sarana utama kegiatan advokasi. Di era digital, tujuan manajemen krisis juga mencakup pengendalian penyebaran informasi di media sosial. Perkembangan teknologi membuat informasi yang dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa melalui proses verifikasi. Berita palsu atau hoax yang tidak segera diklarifikasi dapat membentuk opini negatif di masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, organisasi perlu melakukan pemantauan media secara berskala, mengidentifikasi isu yang sedang berkembang, serta memberikan klarifikasi resmi sebelum informasi yang salah semakin meluas. Manajemen krisis juga memiliki tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi berbagai ancaman di masa mendatang. Setiap krisis yang berhasil diatasi akan menjadi pengalaman berharga bagi organisasi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang telah ada. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menyusun prosedur penanganan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta memperkuat sistem komunikasi organisasi sehingga lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Selain menjaga keberlangsungan organisasi, manajemen krisis bertujuan mendukung pembangunan sektor agribisnis yang berkelanjutan. Penanganan krisis yang baik akan menciptakan stabilisasi harga, meningkatkan kepercayaan investor, menjaga hubungan antar pemerintah dan pelaku usaha, serta memperkuat daya saing pertanian Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, manfaat manajemen krisis tidak hanya dirasakan oleh organisasi advokasi, tetapi juga oleh seluruh pelaku agribisnis dan masyarakat luas. Secara keseluruhan, tujuan manajemen krisis adalah advokasi agribisnis bukan hanya menyelesaikan permasalahan ketika krisis terjadi, tetapi juga membangun kesiapan organisasi, melindungi reputasi, menjaga kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas komunikasi, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan advokasi tetap dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi yang memiliki sistem manajemen krisis yang baik akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan, mempertahankan kredibilitas, dan terus memperhatikan kontribusi positif bagi pembangunan sektor pertanian Indonesia. Terakhir kita masuk di contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kerentanaan cukup tinggi terhadap berbagai bentuk krisis. Hal ini disebabkan karena kegiatan agribisnis berkaitan langsung dengan produksi pangan, perdagangan, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan, hingga persepsi ke masyarakat sebagai konsumen. Berbagai peristiwa yang terdampak sederhana dapat berkembang menjadi krisis apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, organisasi advokasi agribisnis harus mampu memahami berbagai bentuk krisis yang berpotensi terjadi agar dapat menyusun strategi penanganan yang sesuai. Salah satu contoh krisis yang paling sering terjadi adalah penyebaran berita bohong atau hoax mengenai harga pangan. Informasi palsu mengenai kenaikan harga beras, cabai, minyak goreng, gula, dan komoditas lainnya seringkali menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ketika masyarakat mempercayai informasi tersebut, mereka cenderung membeli barang dalam jumlah besar sehingga permintaan meningkat secara tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan stok di pasar menjadi berkurang dan harga benar-benar mengalami kenaikan. Dengan demikian, informasi palsu mampu menciptakan kondisi yang sebenarnya tidak terjadi sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, organisasi advokasi harus segera memberikan klarifikasi berdasarkan data resmi agar kepanikan masyarakat dapat dihentikan. Selain berita mengenai harga pangan, penyebaran informasi palsu tentang keamanan suatu produk pertanian juga dapat memicu krisis yang serius.
Misalnya muncul isu bahwa suatu produk hortikultura mengandung bahan kimia berbahaya tanpa adanya bukti ilmiah yang jelas. Informasi tersebut dapat menyebabkan konsumen menghentikan pembelian produk tersebut sehingga permintaan pasar menjadi turun drastis. Dampaknya tidak akan dirasakan oleh pedagang, tetapi juga oleh petani yang mengalami penurunan harga jual hasil. Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, maka kesejahteraan petani dapat terganggu secara signifikan. Krisis juga dapat muncul akibat perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak dalam sektor agribisnis. Kebijakan mengenai ekspor, impor subsidi pupuk, penetapan harga acuan, maupun distribusi hasil pertanian memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas usaha. Sebagai contoh, larangan ekspor suatu komoditas secara tiba-tiba dapat menyebabkan penumpukan stok di dalam negeri sehingga harga jual mengalami penurunan. Sebaliknya, tumpukan impor dalam jumlah besar pada saat musim panen dapat menyebabkan harga produk lokal jatuh sehingga petani mengalami kerugian. Situasi seperti ini sering menjadi perhatian organisasi advokasi karena menyangkut kepentingan banyak pelaku usaha pertanian. Contoh krisis lainnya adalah mencemarkan nama baik terhadap suatu komoditas pertanian. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia pernah menghadapi berbagai kampanye negatif mengenai produk sawit di pasar internasional, berbagai tuduhan mengenai kerusakan lingkungan, hilangnya habitat satwa liar, maupun isu kesehatan seringkali disampingkan tanpa pertimbangan kondisi sebenarnya di lapangan. Meskipun sebagai isu memiliki dasar tertentu, tidak sedikit pula informasi yang disampaikan secara berlebihan sehingga membuat citra negatif terhadap suatu industri sawit di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, organisasi advokasi memiliki peran penting dalam menyampaikan data ilmiah serta hasil penelitian serta harga berbagai upaya berlanjutnya yang telah dilakukan selaku pelaku industri. Meminimalkan kerugian ekonomi, mempercepat proses pemulihan, serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi krisis yang mungkin terjadi pada masa. Sebaliknya, organisasi yang tidak memiliki sistem manajemen krisis yang baik akan lebih rentan mengalami kerugian, kehilangan kepercayaan publik, bahkan berpotensi menghentikan kegiatan advokasi yang sedang dijalankan. Dengan demikian, manajemen krisis dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu tujuan organisasi. Dalam advokasi agribisnis, penerapan manajemen krisis menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mempertahankan kredibilitas, memperjuangkan kepentingan para pelaku agribisnis, serta menjaga stabilitas sektor pertanian di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang. Manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Setiap organisasi yang bergerak dalam bidang advokasi agribisnis memiliki tujuan untuk memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha pertanian maupun masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian. Dalam menjalankan tugas tersebut, organisasi tidak melepaskan dari berbagai ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan, baik berupa konflik kepentingan, penyebaran informasi yang tidak benar berupa eee, perubahan kebijakan pemerintah maupun permasalahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penerapan manajemen krisis memiliki tujuan yang sangat penting agar organisasi mampu menghadapi setiap tantangan secara efektif dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Tujuan utama manajemen krisis adalah meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu krisis terhadap organisasi maupun pihak-pihak yang diwakilinya. Krisis yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan kerugian finansial, menurunkan reputasi organisasi, hilangnya kepercayaan publik, hingga terganggunya aktivitas advokasi yang dijalankan melalui manajemen krisis. Setiap permasalahan dapat ditangani secara sistematis sehingga dampak buruk yang mungkin terjadi dapat ditekan seminimal mungkin. Selain mengurangi dampak negatif, manajemen krisis juga bertujuan menjaga kredibilitas organisasi dalam dunia advokasi. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dipertahankan. Organisasi yang mampu memberikan informasi secara cepat, jujur, dan berdasarkan fakta yang memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang lambat merespon suatu permasalahan.
kredibilitas yang baik dan memudahkan organisasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait, serta meningkatkan efektivitas kegiatan advokasi yang dilakukan. Tujuan berikutnya adalah menjaga stabilitasi komunikasi antara organisasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam situasi krisis. Komunikasi seringkali menjadi faktor tertentu keberhasilan penanganan masalah. Informasi yang tidak jelas atau saling bertentangan dapat memperburuk keadaan dan memicu munculnya berbagai spekulasi di masyarakat. Oleh karena itu, manajemen krisis bertujuan memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, konsisten, mudah dipahami, dan berasal dari sumber resmi. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat diminimalkan sehingga kondisi menjadi lebih terkendali. Manajemen krisis juga bertujuan melindungi reputasi komoditas pertanian yang sedang diadvokasi. Dalam sektor agribisnis, reputasi sesuatu komoditas memiliki pengaruh besar terhadap minat konsumen, investor, maupun pasar internasional. Apabila suatu komoditas mendapatkan citra negatif akibat penyebaran informasi yang tidak benar, maka pemerintah pasar dapat menurun secara drastis. Misalnya, isu mengenai keamanan pangan, penggunaan pestisida yang berlebihan, atau tuduhan pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap produk pertanian tertentu. Oleh karena itu, organisasi advokasi harus mampu memberikan klarifikasi yang didukung oleh data ilmiah sehingga citra komoditas tetap terjaga. Tujuan lain dari manajemen krisis adalah mempercepat proses pengambilan keputusan. Dalam kondisi darurat, organisasi tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan diskusi yang panjang. Keputusan harus diambil secara cepat agar dampak krisis tidak semakin meluas. Melalui kepercayaan yang telah disusun sebelumnya, organisasi memiliki pedoman yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika krisis terjadi. Dengan demikian, proses penanganan dapat berjalan lebih efektif karena setiap anggota tim telah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, manajemen krisis bertujuan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Penanganan krisis tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, melainkan memerlukan kerjasama berbagai pihak yang memiliki kompetensi berbeda. Tim komunikasi bertugas menyampaikan informasi kepada publik. Tim hukum mengenai aspek hukum yang mungkin muncul. Tim teknis memberikan data ilmiah, sedangkan pemimpin organisasi bertanggung jawab dalam mengambil keputusan strategis. Koordinasi yang baik akan mempercepat penyelesaian masalah serta mengurangi risiko terjadinya kesalahan selama proses penanganan krisis. Manajemen krisis juga bertujuan melindungi kepentingan para petani dan pelaku agribisnis. Sebagian besar kegiatan advokasi dilakukan untuk memperjuangkan kesejahteraan petani melalui penyusunan kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian. Apabila terjadi krisis yang mempengaruhi harga komoditas, distribusi hasil panen maupun akses pasar, maka organisasi advokasi harus segera bertindak agar kerugian yang dialami petani dapat diminimalkan. Dengan demikian, manajemen krisis tidak hanya dilindungi organisasi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi sarana utama kegiatan advokasi. Di era digital, tujuan manajemen krisis juga mencakup pengendalian penyebaran informasi di media sosial. Perkembangan teknologi membuat informasi yang dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa melalui proses verifikasi. Berita palsu atau hoax yang tidak segera diklarifikasi dapat membentuk opini negatif di masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, organisasi perlu melakukan pemantauan media secara berskala, mengidentifikasi isu yang sedang berkembang, serta memberikan klarifikasi resmi sebelum informasi yang salah semakin meluas. Manajemen krisis juga memiliki tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi berbagai ancaman di masa mendatang. Setiap krisis yang berhasil diatasi akan menjadi pengalaman berharga bagi organisasi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang telah ada. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk menyusun prosedur penanganan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta memperkuat sistem komunikasi organisasi sehingga lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Selain menjaga keberlangsungan organisasi, manajemen krisis bertujuan mendukung pembangunan sektor agribisnis yang berkelanjutan. Penanganan krisis yang baik akan menciptakan stabilisasi harga, meningkatkan kepercayaan investor, menjaga hubungan antar pemerintah dan pelaku usaha,
serta memperkuat daya saing pertanian Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Dengan demikian, manfaat manajemen krisis tidak hanya dirasakan oleh organisasi advokasi, tetapi juga oleh seluruh pelaku agribisnis dan masyarakat luas. Secara keseluruhan, tujuan manajemen krisis adalah advokasi agribisnis bukan hanya menyelesaikan permasalahan ketika krisis terjadi, tetapi juga membangun kesiapan organisasi, melindungi reputasi, menjaga kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas komunikasi, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan advokasi tetap dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi yang memiliki sistem manajemen krisis yang baik akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan, mempertahankan kredibilitas, dan terus memperhatikan kontribusi positif bagi pembangunan sektor pertanian Indonesia. Terakhir kita masuk di contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap berbagai bentuk krisis. Hal ini disebabkan karena kegiatan agribisnis berkaitan langsung dengan produksi pangan, perdagangan, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan, hingga persepsi ke masyarakat sebagai konsumen. Berbagai peristiwa yang terdampak sederhana dapat berkembang menjadi krisis apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, organisasi advokasi agribisnis harus mampu memahami berbagai bentuk krisis yang berpotensi terjadi agar dapat menyusun strategi penanganan yang sesuai. Salah satu contoh krisis yang paling sering terjadi adalah penyebaran berita bohong atau hoax mengenai harga pangan. Informasi palsu mengenai kenaikan harga beras, cabai, minyak goreng, gula, dan komoditas lainnya seringkali menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ketika masyarakat mempercayai informasi tersebut, mereka cenderung membeli barang dalam jumlah besar sehingga permintaan meningkat secara tiba-tiba. Kondisi ini menyebabkan stok di pasar menjadi berkurang dan harga benar-benar mengalami kenaikan. Dengan demikian, informasi palsu mampu menciptakan kondisi yang sebenarnya tidak terjadi sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, organisasi advokasi harus segera memberikan klarifikasi berdasarkan data resmi agar kepanikan masyarakat dapat dihentikan. Selain berita mengenai harga pangan, penyebaran informasi palsu tentang keamanan suatu produk pertanian juga dapat memicu krisis yang serius. Misalnya, muncul isu bahwa suatu produk hortikultura mengandung bahan kimia berbahaya tanpa adanya bukti ilmiah yang jelas. Informasi tersebut dapat menyebabkan konsumen menghentikan pembelian produk tersebut sehingga permintaan pasar menjadi turun drastis. Dampaknya tidak akan dirasakan oleh pedagang, tetapi juga oleh petani yang mengalami penurunan harga jual hasil. Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, maka kesejahteraan petani dapat terganggu secara signifikan. Krisis juga dapat muncul akibat perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak dalam sektor agribisnis. Kebijakan mengenai ekspor, impor subsidi pupuk, penetapan harga acuan, maupun distribusi hasil pertanian memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap aktivitas usaha. Sebagai contoh, larangan ekspor suatu komoditas secara tiba-tiba dapat menyebabkan penumpukan stok di dalam negeri sehingga harga jual mengalami penurunan. Sebaliknya, tumpukan impor dalam jumlah besar pada saat musim panen dapat menyebabkan harga produk lokal jatuh sehingga petani mengalami kerugian. Situasi seperti ini sering menjadi perhatian organisasi advokasi karena menyangkut kepentingan banyak pelaku usaha pertanian. Contoh krisis lainnya adalah mencemarkan nama baik terhadap suatu komoditas pertanian. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia pernah menghadapi berbagai kampanye negatif mengenai produk sawit di pasar internasional, berbagai tuduhan mengenai kerusakan lingkungan, hilangnya habitat satwa liar, maupun isu kesehatan seringkali disampingkan tanpa pertimbangan kondisi sebenarnya di lapangan. Meskipun sebagai isu memiliki dasar tertentu, tidak sedikit pula informasi yang disampaikan secara berlebihan sehingga membuat citra negatif terhadap suatu industri sawit di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, organisasi advokasi memiliki peran penting dalam menyampaikan data ilmiah serta hasil penelitian serta harga berbagai upaya berlanjutan yang telah dilakukan selaku pelaku industri. Berbagai peristiwa yang terdampak sederhana dapat berkembang menjadi krisis apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu,
Organisasi advokasi agribisnis harus mampu memahami berbagai bentuk krisis yang berpotensi terjadi agar dapat menyusun strategi penanganan yang sesuai. Contoh krisis lainnya adalah mencemarkan nama baik terhadap suatu komoditas pertanian. Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia pernah menghadapi berbagai kampanye negatif mengenai produk sawit di pasar internasional, berbagai tuduhan mengenai kerusakan lingkungan, hilangnya habitat satwa liar, maupun isu kesehatan seringkali disampingkan tanpa pertimbangan kondisi sebenarnya di lapangan. Meskipun sebagai isu memiliki dasar tertentu, tidak sedikit pula informasi yang disampaikan secara berlebihan sehingga membuat citra negatif terhadap suatu industri sawit di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, organisasi advokasi memiliki peran penting dalam menyampaikan data ilmiah serta hasil penelitian serta harga berbagai upaya berlanjutan yang telah dilakukan selaku pelaku industri. Industri komoditas kelapa sawit sebagai produksi produk pertanian lain yang berpotensi mengalami krisis citra, misalnya buah-buahan lokal yang dituduh mengandung residu pestisida tinggi, sayuran yang dianggap tidak higienis, atau beras yang diklaim mengandung zat berbahaya. Apabila isu tersebut tidak segera diluruskan, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap produk dalam negeri dan beralih menggunakan produk impor. Dalam jangka panjangnya adalah menurunnya daya saing produk pertanian nasional. Krisis dalam advokasi agribisnis juga dapat disebabkan oleh kegagalan suatu program pemerintah. Sebagai contoh, suatu program pengembangan kawasan pertanian yang sebelumnya dipromosikan sebagai solusi peningkatan produksi ternyata tidak memberikan hasil sesuai harapan. Apabila program tersebut mengalami kegagalan akibat kesalahan perencanaan, kurangnya sarana pendukung, atau lemahnya pengelolaan, maka masyarakat akan mempertahankan efektivitas kebijakan yang telah dibuat. Organisasi advokasi harus mampu memberikan penjelasan yang objektif berdasarkan fakta di lapangan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang seimbang dan tidak hanya dipengaruhi oleh opini. Serangannya terhadap tokoh advokasi juga merupakan bentuk krisis yang sering terjadi. Dalam banyak kasus, individu yang aktif memperjuangkan kepentingan petani terjadi sasaran fitnah, pencemaran nama baik, maupun penyebaran informasi yang bertujuan merusak kredibilitasnya. Apabila tokoh tersebut kehilangan kepercayaan publik, maka gerakan advokasi yang dipimpin juga dapat melemah. Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan dukungan yang kuat kepada tokoh advokasi yang melalui klarifikasi resmi, penyampaian fakta, serta perlindungan terhadap reputasi organisasi. Konflik antar masyarakat dapat memperluas, perusahaan perkebunan juga dapat mengembangkan eh, menjadi krisis apabila tidak segera diselesaikan. Perselisihan mengenai batas lahan, pembagian keuntungan, dampak lingkungan, maupun hak masyarakat adat seringkali menjadi perhatian media massa ketika konflik tersebut sebagai sorotan luas, reputasi perusahaan maupun organisasi terlibat dalam mengalami penurunan. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan dialog, mediasi, serta komunikasi dapat terbuka menjadi langkah penting dalam penyelesaian konflik sehingga tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Perubahan iklim juga dapat memicu krisis di sektor pertanian, di sektor agribisnis. Kekeringan, kepanjangan, banjir, serangan hama, maupun munculnya penyakit tanaman akibat perubahan kondisi lingkungan dapat menyebabkan produksi pertanian menurun. Penurunan produksi tersebut berdampak pada peningkatan harga pangan dan terganggunya ketersediaan pangan di pasar. Organisasi advokasi perlu bekerja sama dengan pemerintah, akademisi, dan lembaga penelitian untuk memberikan solusi yang berbasis ilmu pengetahuan hingga perubahan iklim dapat dikurangi. Perkembangan media sosial menjadi faktor yang semakin mempercepat munculnya berbagai bentuk krisis. Saat ini setiap individu dapat menyampaikan informasi kepada ribuan bahkan jutaan orang dalam waktu yang sangat singkat. Informasi yang belum diversifikasi seringkali langsung dipercaya dan dibagikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, organisasi advokasi harus melakukan pemantauan media secara terus-menerus agar dapat mendeteksi isu sejak terhadap awal
sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih besar. Respon yang cepat, transparan, dan berdasarkan fakta merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Berdasarkan berbagai contoh tersebut, dapat dipahami bahwa krisis dalam agribisnis advokasi ini tidak hanya berasal dari suatu sumber, tapi dapat dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, politik, lingkungan, maupun perkembangan teknologi informasi. Setiap bentuk krisis memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan strategi penanganan yang sesuai. Pemahaman terhadap berbagai contoh krisis untuk membantu organisasi advokasi dalam meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat sistem komunikasi, serta menyusun langkah-langkah mitigasi yang lebih efektif untuk menjaga keberlangsungan sektor agribisnis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.